Perkenalkan, nama aku Aurel. Aku dari desain produk ISI Yogyakarta. Oke, Angkatan tahun angkatan berapa? 2018. Angkatan tahun 2018. Oke, semester 5 ya berarti ya. Iya, Lagi sibuk-sibuk alhamdulillah. semester 5 itu. Iya. Oke. Kak, aku sekarang mau nanya nih Kak, boleh dijelasin nggak secara garis besar jurusan desain produk di ISI ini apa sih Kak? Gimana, seperti apa jurusannya? Halo? Oke. Boleh Kak dijelaskan secara umum ya, jurusan desain produk di ISI ini seperti apa? Oke. Desain produk ya. Secara garis besar, desain produk tuh sebenarnya nggak cuma soal packaging. Kan biasanya orang tuh suka mikir, oh desain produk berarti nanti packaging ya pakainya gitu. Nggak, sebenarnya desain produk itu jangkauannya luas banget. Jadi nggak cuma soal packaging aja. Karena kalau diisi sendiri, karena dia institut seni, kita dibimbing, diajarin untuk dari awal banget. Jadi kalau gambar tuh kita bener-bener di-push untuk freehand-nya bagus. Jadi kalau misalnya dari awal pun harus udah ada basic bisa freehand gitu. Nah, nanti diisi sendiri semester pertama, kedua itu freehand, freehand, freehand langsung. Nah, nanti masuk ke semester ketiga, empat, lima udah mulai digital. Diajarin satu persatu gimana caranya bikin 3D kayak gitu. Nah, desain produk itu nggak cuma masalah packaging aja, tapi nanti kita belajar marketingnya juga, belajar psikologi desain juga, belajar fotografinya juga, terus nanti pokoknya jangkauannya luas deh, nggak cuma di satu titik aja gitu. Oke, jadi ternyata desain produk itu lebih luas daripada yang dibayangkan ya. Ternyata kajiannya banyak. Nggak hanya digitalnya seperti apa gitu. Oke. Di Nah, aku jadi Kak, keputus kak, sorry, hmm, boleh diulang? nah kita hmm, eh, alasan dulu milih jurusan desain produk itu kenapa Kak? Aku dulu mau pilih desain produk tuh sebenarnya nggak nggak dari awal banget pengennya, cuman aku ngelihat peluang. Jadi waktu dulu teman-teman aku pengen semua masuk teknik, semua masuk psikologi, semua masuk ini, masuk itu gitu. Nah, kayak gitu kan persaingannya berat. Aku cari yang sesuai sama hobi aku, tapi Oke, peluangnya lebih besar kayak gitu. Nah, oke, desain produk berarti sendiri itu masuknya lebih besar. oke, berarti Kakak hobinya menggambar gitu ya. Berarti harus punya basic nggak sih Kak kalau mau Iya, masuk jurusan ini? kalau basic harus ada karena isi itu kan seni. Nah, kalau di desain produk itu masuknya fakultas seni rupa, jadi harus ada basic gambarnya. Nah, terus Kak, mata kuliahnya tuh yang khas banget gitu ya, jurusan ini tuh apa Kak? Apa boleh diulang, maaf Kak, keputus. Iya, kuliah yang khas gitu di jurusan ini apa Kak? Mata kuliah. Oke, mata kuliah yang khas sebenarnya mungkin bikin produk jadi ya, karena eh, tapi kalau di bikin produk jadi pun desain interior juga bikin produk jadi gitu. Mata kuliah yang khas kayaknya kalau untuk di ruang lingkupnya desain sendiri semua sama, jadi nggak ada yang khas banget. Oke. Oke, jadi secara umum mata kuliahnya tuh sama gitu ya Kak ya. Mungkin Ya, Kak kalau di boleh, ruang lingkup desain ya, kayak ah, desain DKV sama interior. oke, nah mungkin Kak pasti banyak praktikumnya nggak Kak di jurusan ini? Apa? Sorry Kak. Mungkin banyak nggak? Bentar, koneksinya ke terganggu ya, bentar. Iya nggak apa-apa. Hmm, aku suaranya jelas gak Kak? Jelas jelas. Aku yang nggak ada ya. Iya, oke. Boleh diulang Kak Oke. pertanyaannya?
Kalau praktikumnya Kak, seperti apa? Hmm. Praktikumnya itu dari awal kita masuk semester 1 sampai nanti lulus kita terus praktek. Itu. Hmm, Jadi kalau teori-teori itu paling ya eh, antropologi itu teori, terus psikologi itu udah pasti teori kan. Kalau misalnya praktek udah pasti semua praktek. Nanti ada praktek gambar bentuk, ada hmm. praktek desain elementer. Kalau sekarang tuh yang lagi rame di TikTok tuh bikin nirmana, desain produk juga bikin nirmana, gitu. Di interior juga bikin gitu. Semua sama tuh. Kalau untuk dalam ruang lingkup desain, semua praktek lebih banyak daripada teorinya. Oke. Yang paling susah nih Kak, mata kuliah apa? Yang paling susah itu bikin produk jadi. Ini sekarang semester ini. Karena harus Kak, harus presisi kan. Gimana Kak? boleh digambarin produk jadinya itu seperti apa? Oh, kalau untuk semester ini aku bikin ada produk jadi itu ada dua mata kuliah. Tuh yang pertama itu desain produk consumer goods, aku bikin alat-alat untuk dapur. Yang kedua Hmm, eh bikin furnitur, mata kuliahnya desain furnitur. Kita bikin kursi gitu. Jadi sebenarnya susahnya itu kalau dari awal-awal kita disuruh bikin misalnya kayak rekayasa visual, dosen bilang eh, kamu bikin ini desain ini terserah bahannya apa apa segala macam. Nah kita bisa explore seluas-luasnya gitu. Tapi ketika nanti kita udah bikin produk jadi, kita harus riset, harus apa namanya ke lapangan juga gitu, harus harus cari tahu pasar gitu. Ini bisa nggak sih diimplementasikan dalam bentuk produk jadi gitu ini apa namanya desain kita ini. Jadi kita nggak boleh asal-asalan pilih bahan. Oh ini bisa pakai bahan ini padahal nggak ada yang jual gitu. Kita nggak bisa kayak gitu gitu. Susahnya di situ sih. oke, jadi prosesnya panjang gitu ya untuk eh, Lumayan lumayan. nah, terus kalau tugasnya, bentuk tugasnya tadi banyak gimana nih Kak? Untuk tugasnya kalau kemarin pas offline itu kita lebih banyak gambar kan. Nanti pada akhir akhir semester gambarnya dikumpulin jadi satu, dikumpulin semua. Jadi gambar-gambar itu gak boleh hilang nih. Harus harus disimpan gitu karena nanti direkap sama dosennya gitu. Terus nanti kalau udah masuk semester 3 kita udah bikin 3D, nanti bikin tugas sebenarnya jatuhnya kayak craft-craft gitu ya. Kita jadi bikin kerajinan tangan, ntar kita bikin bentuk-bentuk apa dari kertas, dari styrofoam, dari apa segala macam. Itu jatuhnya desain elementer tiga dimensi. Nanti kita belajar bentuk, gimana caranya implementasiin bentuk ke dalam bentuk nyata gitu. Oke, karena banyak ya bentuk tugasnya ya. Dan Banyak. kalau di desain produk isi sendiri ada konsentrasi atau peminatan gitu nggak Kak? Ada. Kalau di desain produk, kalau diisi, dia Hmm, peminatannya lebih ke furnitur. Ada yang furnitur, ada yang kria. Kalau kria nanti kita bikin kayak memahat-memahat kayak gitu. Kalau furnitur bikin kursi, bikin alat-alat yang ada pokoknya pendukung interior lah kayak kayak meja, kursi, terus nanti diajarin yang lain juga peminatannya. Ada kalau mau ambil peminatan ke otomotif sebenarnya bisa juga. Tergantung nanti kita konsul sama dosen pembimbingnya kayak gimana. oke, di semester berapa? Maaf Kak. Aku semester 5 sekarang. Oke, kalau ngambil peminatannya? Kalau ngambil peminatannya kayaknya dari sekarang udah boleh kok, Kak. Oke, oke. Nah, terus Kak, mau nanya lagi nih, kan kuliah di jurusan desain pasti tugasnya tuh nggak bisa yang maksudnya sistem SKS gitu ya, pasti nggak bisa gitu ya. Nah, nggak ke para maba, apa sih yang harus dilakuin gitu, atau disiapin gitu ya, selama kuliah gitu, atau selama ngerjain tugas, biar nanti tuh bisa survive gitu. Oke, kalau ngerjain tugas sebenarnya aku sama aja kayak mahasiswa lain ya. Kerjaan Hmm, SKS juga. Karena kalau di seni tuh asiknya kita banyak bikin event, banyak bikin pokoknya acara-acara kampus kayak gitu. Jadi kita kadang suka kayak bodo amat tugas gitu, cuman mau nggak mau kita harus ngumpulin kan gitu. Cuman ya bagi-bagi harus pintar bagi-bagi waktu sih. Aku pernah pengalaman tuh aku bener-bener keteteran gitu. Karena sibuk ngurusin event, tugasnya ternyata belum gitu. Ada yang kelupaan. Gitu. Pintar-pintar bagi waktu, bikin to-do list,
teman-teman aku banyak yang bikin to-do list gitu, dipasang di mood board gitu supaya bisa ke daftar tugasnya. Hmm, oke. Jadi penting banget buat bikin to-do list biar nggak kececer gitu ya tugas-tugas Iya deadline benar. sama manajemen waktu. Ya, oke. Iya Nah Kak, benar. jelasin nggak Kak jalur masuknya sendiri di isi itu ada apa aja sih Kak? Oke, kalau dari desain produk kita ada SBM, eh, Hmm, SNM. Kalau kalau nggak salah waktu tahun aku SNM belum ada ya. Apa udah ada gitu? Sorry, udah ada. SNM udah ada. Terus SBM sama Mandiri. Nah, kalau SBM itu nanti kita ngambilnya soshum. Terus nanti ada hmm, ujian prakteknya juga hari kedua. Nah, kalau Mandiri itu nanti kita bayar. Kalau waktu tahun aku bayarnya berapa ya? 200 ribu kalau nggak salah. Nanti kita datang ke kampus, ke ISI. Waktu itu aku hmm, dari Jakarta ke Jogja cuma buat ujian gambar aja. Ujiannya dalam bentuk gambar. ujiannya dalam bentuk gambar gitu ya. Oke, Iya. mungkin Kak informasi tentang penerimaan mahasiswa baru khusus yang mandiri itu Kak bisa diakses di mana nih? Informasi penerimaan yang mandiri bisa diakses di website yang isi.ac.id. Hmm? Terus nanti ada pasti daftar penerimaan mahasiswa barunya. Paling dia kalau udah mau akhir-akhir semester genap ya, kayak Hmm. menjelang SBM. Sorry, selesai SBM. Kayak dari jauh-jauh hari juga udah, biasanya udah diumumin kok. Oke, Jadi jadi masih ada waktu memang buat prepare. harus mantengin juga gitu ya info-infonya di Boleh, boleh. website. Iya. Terus Di, Kak di biasanya IG juga ada Kak. apa? Informasi penerimaan mahasiswa baru ada di IG juga kok. Oh, jadi ada ya. Terus seangkatannya biasanya berapa orang? Kalau desain produk karena dia jurusan masih muda, jadi aku cuma di open satu kelas. Satu angkatan 36 orang. Kalau kemarin yang mandiri keterima cuma 9 apa 12 orang. Jadi Hmm, persaingannya lumayan ketat ya, Kak. hmm. Karena kuotanya masih terbatas gitu ya, antara Iya, 30. benar. Oke. Nah, terus Kak, prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana sih Kak? Kalau alumni, kebetulan yang baru lulus tahun ini baru beberapa orang. Jadi karena ini masih jurusan muda ya, Kak. Jadi yang lulus itu aku belum dengar kabarnya lagi alumni tuh keterima kerja di mana. Cuman kalau prospek kerja sebenarnya luas banget kalau desain produk tuh. Jadi nggak Hmm, cuma masalah desain produk, literally produk, tapi bisa lari ke desain grafis juga. Karena kita kan semua belajar dari awal, dari basic ke sama kayak DKV, sama kayak interior juga. Kita belajar dari awal, kita belajar freehand, belajar warna, belajar bentuk segala macam. Jadi kita bisa masuk ke desain grafis, bisa masuk ke desainer produknya juga, bisa desain logo juga, atau bahkan jadi konsultan desain tuh bisa. jadi luas ya gitu ya untuk prospek kerjanya Iya, nggak hanya bidang yang benar-benar tentang desain produk tapi ternyata luas gitu. Oke, nah iya Kak, bener Kak. pertanyaan barangkali dari aku ya Kak tentang harapan dan rencana nanti setelah lulus nih karena sebentar lagi ya udah semester 5 mah ya. Iya, Nah, boleh Kak. harapannya, iya. Aku pengennya buka usaha sendiri, maksudnya kayak open 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 jasa desain gitu. Cuman pasti kan kayak gitu butuh pengalaman ya Kak. Jadi selama kuliah aku banyak-banyakin cari pengalaman supaya nanti pas lulus aku ada bekal yang mencukupi gitu. Jadi Oke, sih. oke, amin. Semoga terwujud dan dimudahkan ya segalanya ya. Amin. Terima kasih Kak. Oke nih Kak, sebelum kita menutup live kali ini mungkin ada informasi tambahan nih dari Kakak atau closing statement barangkali untuk teman-teman yang nonton, silakan. Closing statement. Aku belum prepare nih sebenarnya. Eh Kalau mau masuk jurusan tuh, mau masuk kuliah, usahain sesuai sama apa yang kamu mau, sesuai sama hati nurani kamu maunya apa gitu. Apalagi masuk seni ya, harus harus benar-benar komitmen,
harus benar-benar apa namanya stay on the line karena kamu apalagi di seni tuh banyak tantangannya yang bikin orang tuh kadang suka nyerah di tengah gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Kalau kamu pilih seni, apalagi itu harus ada kesiapan dalam diri kamu sendiri gitu. Oke, jadi harus niatnya dulu kan ya, niatnya harus Iya, benar-benar. Oke, iya benar. udah mau sharing sama kita tentang jurusan Terima desain produk ya. kasih. Sukses terus, lancar kuliahnya, semoga Alhamdulillah, cepat terima kasih. dan sukses karir. Amin. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, Kak. Terima kasih. Terima kasih.